para lovers, hari ini kita kedatangan tamu istimewa di program Beauty Spontan. Ada uhunya. Ada 1.000 orang di belakang nih lagi nonton kita hari ini. Karena apa? Ada tamu istimewa di program Beauty Spontan kita kali ini, yaitu Kak Dinda Kaya Dewi. Kayak udah happy banget nih vibes-nya di awal kita ya kan? Karena si spontan. Ini ada 3.500 orang kebetulan ada di sini ya. Gila, parah banget. Iya. Apa kabar Kak Dinda? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Jadi hari ini kita lagi mau ngobrolin tentang film terbarunya Kak Dinda. Tapi sebelum itu aku mau tahu dulu, Kak, sebelum di film yang ini pernah nggak juga main film horor sebelum ini? Aku sudah beberapa kali main film horor sih. Sebenarnya iya. Rasanya gimana? Rasanya tuh seru ya, apalagi kalau misalnya berkaitan dengan prostetik dan makeup gitu. Kebetulan di beberapa film hororku, termasuk yang di Kitab Si Jin dan Lilin ini, aku ada kesempatan untuk memerankan karakter yang entah kesurupan atau masuk setan gitu ya, berubah bentuk lah ibaratnya gitu kan. Dan itu membutuhkan makeup prostetik yang lumayan lama gitu. Tapi seru aja gitu karena visual effect makeup tuh salah satu bentuk kesenian lainnya di film yang kadang-kadang orang suka lupa kalau itu juga mereka membuat itu dengan benar-benar detail, susah, prosesnya lama, jadi harus diapresiasi. Paling lama berapa jam di makeup horror? Pengalamanku? Yes. Oke, paling lama berapa jam ya? Tunggu. Yes, 6 jam. 6 jam? 6 jam, ya 6 jam. Aku pernah 6 jam. Itu karakter yang di sini? Bukan. Sebelum ini? Sebelumnya. Itu jadi jadi 3 jam. Kalau itu lama juga. Lama. Tidur bangun, Benar. Emang kalau misalnya main film horor nih buat yang di luar sana para lovers kalau yang mau main film horor dan mau memerankan karakter setan atau kesurupan, kalian itu bisa bagus banget buat melatih kesabaran soalnya. Siap mental ya. Betul. Karena kita kan di make up, dimasukin kimia-kimia, baunya kadang-kadang bentuknya apa, jadi harus diam gitu kan. Jadi ya. Terus syutingnya paling kayak sejam doang atau berapa scene aja. Terus kok lamaan make up ya dibanding. Iya, bisa gitu. Bisa begitu banget. Jadi tapi menyenangkan lah ketika berubah bentuk jadi sesuatu yang tidak beda manusiawi ya. Kelihatan kok vibes-nya happy banget nih, kayak lagi cerita tentang menjadi horor gitu ya. Iya. Aku menikmati sih di makeup itu. Kenapa kalau misalnya para lovers juga pengen tahu ya, kenapa Kak Dinda suka ketika jadi horor? Kan jatuhnya kan jadi jelek ya. Iya, betul. Normalnya wanita, aku pengen terlihat cantik di kamera gitu. Tapi Kak Dinda kenapa kayak hajar aja, mau jadi setan, mau jadi apa, gas aja ya. Aman aja. Iya. Ya kan? Apa ya, karena menjadi bentuk yang berbeda aja gitu, yang tidak human, tidak manusiawi aja gitu bentuknya, kayak yang ya seru aja gitu, kayak imajinatif bentukannya, tiba-tiba beneran loh gue jadi mukanya berubah jadi apa gitu. Itu cukup menyenangkan sih, aku sih suka banget. Dan kebetulan sehari-hari juga kadang-kadang kalau misalnya aku suka kostum-kostuman gitu. Nice. Ya foto pakai kostum atau kalau misalnya kamu lagi pergi ke negara mana gitu kan sesuai tema ya. Kayak hari ini ke Bali berarti harus pakainya seperti apa? Iya, atau misalnya lagi ke negara mana ada khasnya bajunya atau apa, kamu pakai baju ke negara itu, dandan di foto gitu. Aku suka kayak gitu-gitu. Kayak misalnya terakhir aku ke Thailand, terus di mallnya ada kayak kamu didandanin jadi kayak putri-putri Thailand, terus kamu difotoin, di make up, di apa. Aku suka kayak gitu ya. Nyobain. Kayak jadi semacam kayak cosplay nggak kesampaian ya, cosplayer nggak kesampaian. What the hell? Jadi sesuai tema aja deh. Sesuai tema, yo. Nah berarti itu salah satu healingnya Kak Dinda nggak sih kayak gitu? Misalnya kayak kan basicnya kayak kalau kita happy, misalnya kayak aku nih kan, misalnya kan aku kan selain host gini kan juga aku kan makeup artist dan personal color analyst. Oh gitu? Nah, aku color analyst? Iya. Keren. Jadi itu tuh karena aku suka gitu loh. Jadi kayak, nah dari situ tuh kayak aku nemuin tuh kayak campaign namanya Makeup for Healing. Jadi aku ngerasa kalau makeup itu jadi salah satu cara kita perempuan untuk healing. Misalnya kayak kita lagi sedih, lagi apa, tapi kalau kita cakep kayak ya udah deh gitu. Kayak mau sedih nggak jadi gitu. Setuju sih. Bener kan? Nah kalau Kak Dinda gitu nggak? Ini salah satu cara Kak Dinda juga nggak? Sepertinya iya ya, karena sesuatu jadi yang karakter lain gitu something fun. Dan aku
kebetulan emang suka banget sama entah film, anime atau misalnya buku yang ya series yang fantasi yang wah lumayan imajinatif lah gitu. Jadi ketika ini menjadi aku bisa di make up macam-macam bentuknya jadi berubah bentuk tuh jadi sesuatu yang fun menurutku gitu. Ketika kita ngerjain sesuatu yang fun rasanya beda ya kalau dari hati gitu kan. Karena kalau dipikir-pikir ya berat lah, maksudnya kita harus duduk berjam-jam dikasih make up. Apa tuh pernah estetik apalah. Iya, yang maksudnya bener-bener kayak latex lah apalah di muka. Ya ngerti kan? Kamu ngerti kan? Maksudnya kayak latex, lem, sampai terus diwarnain, terus belum lagi di airbrush, di apa gitu-gitu kan. Terus kan sebenarnya itu panas apa cuman ya seru senang aja ya. Jadi itu salah satu kenapa Kak Dinda percaya diri. Jadi horor ini karakter yang sekarang ini nanti kita obrolin Ya aku sih kalau masalah percaya sama diriku sendiri percaya aja ya. Mau gimana lagi sih easy going banget. Iya, mau gimana lagi ya. Dan cantik loh para lovers, aslinya cantik banget. Sip, jadi auranya keluar. Oke, 3 skincare apa yang nggak bisa lepas dari Kak Dinda? Skincare ya? Yes. Ketika lagi syuting ini kan juga kan pasti pakai ini segala macam, make upnya juga heboh gitu. Apa yang udah harus pakai ini deh minimal gitu? Harus ya? Ya. Pokoknya pertama moisturizer, terus kedua calming gel. Karena kalau abis heavy makeup gitu, biasanya pasti akan ada reaksi-reaksi dikit lah karena ya betul, karena kan ada kimia di otak ya. Jadi pakai calming gel sama satu lagi apa ya? Aku tetap pakai sunblock sih. Itu sih. Berarti 3 itu yang nggak boleh lepas. Iya, selama syuting. Walaupun make up-nya heavy sampai pakai latex segala macam. Betul. Dan itu berhasil ya di muka kakak ya. Ya terbukti sih aman banget. Aman aja, maksudnya aku nggak yang gimana yang perawatan terlalu berlebihan, tapi sekarang juga umur kan udah mau 40 kan. Jadi kayak maksudnya umur berapa? Whatever you do it works. Ya, maksudnya yang penting tuh menjaga kelembapan kulit itu hal yang paling menurut aku paling penting sih seluruhnya ya. Maksudnya sebadan-badan. Ya. Nah, berarti itu salah satu cara Kak Dinda untuk merawat kecantikannya. Betul. Jaga kulit. Nah, di sini nih, di film ini yang terbaru, mungkin aku mau nanya dulu, Kak Dinda boleh nggak sedikit cerita? Jadi siapa sih karakternya di film ini? Nah, di sini aku di film Kitab Sejen dan Iliyin, aku berperan sebagai Laras. Laras itu adalah seorang ibu dan dia adalah kakak dari Yuli. Yuli itu akan diperankan oleh Yunita Siregar. Nah, Yuli adalah center dari cerita dan semua kekeosan yang akan terjadi di film ini. Nah, Laras itu adalah tipe seorang ibu rumah tangga, bukan ibu rumah tangga aja sih, dia ibu bekerja yang sangat overprotective sama keluarganya, tapi dia juga punya masa lalu yang tidak terlalu menyenangkan lah gitu. Dia punya banyak trauma di masa kecilnya gitu. Nah, dari situ kan kalau dilihat trailernya, Kak Dinda kan tiba-tiba apa ya, kayak Surupan. Iya, itu betul. Terus tiba-tiba make up-nya berubah. Betul. Aku sempat dengar sebelum di sini di interview ada 3 looks ya. Betul. Untuk karakter kesurupannya itu. Nah, itu ya 3 ya. Ya. Coba boleh nggak tipis-tipis di-share ke para lovers? Iya, nanti mungkin kalau misalnya para lovers nonton Kitab Sejen dan Iliyin nanti bisa lihat ada ya pas makeup aku mulai kemasukan setan itu ada tiga fase lah dia. Gitu, ada 3 perbedaan gitu. Jadi ya kita harus mengubah jangan dikasih tahu dulu nanti nggak surprise lagi. Dan itu harus dan ya biasanya ya kalau film horor kan kalau jadi kesurupannya itu pakai soft lens putih gitu kan. Nah, itu ceritain Kak. Tadi aku sempat dengar tipis-tipis. Benar. Jadi gimana pakai soft lens putih itu nggak bisa lihat atau gimana? Jadi soft lens putih itu kan benar-benar memang dia kayak selaput gitu kan. Karena memang supaya mata kita kelihatan nggak full putih ya. Jadi kayak yang apa sih kayak ada gitu deh pokoknya ada nanti lihat aja para lovers. Nah, itu tuh membuat kita tidak bisa melihat sebenarnya selama syuting. Yang bisa aku lihat tuh cuma bayangan doang. Sama paling kalau terlalu terang seperti ini jadi kayak lampu gitu aku nggak bisa lihat. Justru harus agak gelap dikit baru aku bisa melihat gitu. Jadi itu susah untuk kayak aku adegan lari-lari apa gitu. Itu ada adegan lagi pakai soft lens. Iya, lari-lari diangkat ke atas apa gitu. Nah, aku harus meraba-raba jarak dan ini kelawan main atau inilah gitu. Itu agak punya trik-trik khusus lah untuk itu semua. Itu agak
seru sih. Dan nagih nggak? Apa tuh? Ketika udah 3 fase makeup itu, terus ketika pakai ya itulah ya. Sakit banget sih sejujurnya. Jawabannya tidak nagih para Pakai itu lovers. sebenarnya sakit banget, makanya kenapa Karena itu didesain memang bukan buat kita ngelihat ya. betul, dan dia besar sekali bentukannya. Si soft lensnya itu lebih besar dari mata kamu. Jadi Iya, benar-benar dimasukinnya tuh benar-benar Ya harus kayak kalau diangkat. kita pakai soft lens terus Kan kalau soft kegedean. lens gini kan, Iya, iya. gitu kan. Heeh. Nah itu tuh benar-benar harus kayak digituin, dimasukin, kelek, terus kamu juga harus tarik nafas, kamu harus tenang, kamu harus percaya sama makeupnya Iya, gitu kan. Yang masangin kamu harus percaya, terus kamu harus seret gitu. Jadi emang ada triknya juga kayak ngeliat ke atas dulu, ke bawah, Iya, tarik iya, nafas, iya, iya. kamunya harus tenang gitu. Jadi ya itulah, seru sih. Cuman kalau mau diulang lagi nggak apa-apa juga. Gak Ya, juga. udah oke, Apalagi ya. nanti jadi ada 2 kan kitabnya. Jadi kitab-kitab si Jin dan Lilin. Jadi banyak kitabnya. Berarti di sini hal tersulit yang kakak rasain itu. Kalau untuk Secara- yang teknis ya, iya, ya secara penglihatan, make up. ya makeup. Jadi nggak lebih- fokus ya misalnya kayak. Lebih kayak sulit ya untuk bergerak dan lain-lain. Sama jaga mood sih, karena kan memang kalau kita udah di make up, udah pakai soft lens dan lain-lain kan agak gak nyaman ya di badan ya. Jadi kayak ngejaga biar mood kita tetap oke, ya walaupun capek tapi tetap bisa Jangan berubah nih make up ngelanjutin make upnya dengan semangat gitu. Gimana caranya untuk tetap ngebuat moodnya stabil Kak? Ketika udah ya udah dan seperti itu horor terus nggak bisa kan itu nggak bisa santai dong kayak tidur itu udah nggak Iya, bisa iya, kan? iya, iya. Gimana dengerin musik atau Apa ya, kalau aku tuh lebih dengerin musik jarang kalau pas lagi kayak gitu, lebih ke ya santai aja, maksudnya enjoy aja, nggak usah terlalu dibawa mikir Stres. sakit, nggak usah terlalu dirasain. Atur nafas sih, aku biasanya kayak ngatur nafas, ngatur ini, nikmatin aja semuanya. Jadi sampai akhirnya si rasa sakitnya tuh nggak kerasa di badan. Maksudnya rasa nggak nyamannya itu nggak kerasa di badan gitu. Dia lebih ke situ sih, ngatur nafas, membiasakan. Oh ini rasanya begini di muka, lebih ke situ sih. Terus ya apa ya, ngeliat handphone juga nggak bisa karena kan burem. Oh iya. Jadi ya paling nyender, aku nyender, dia bengong gitu aja. Tapi ya ada enaknya juga, jadi kayak meditasi. Ngobrol sama diri sendiri ya. Iya benar-benar. Nah berarti dari situ Kak setelah segala macam teknis itu, tapi ketika udah jadi karakter balik lagi kan itu ketika Iya, iya. jadi horor kan mungkin ya udah lebih mudah karena ada banyak bantuannya. Iya. Tapi ketika normalnya karakter Laras sebagai ya. Laras ini kan itu juga pasti make upnya juga pasti tipis ya. Kalau misalnya Tipis, lagi iya. film nggak mungkin Betul. kita heavy make up gitu. Betul. Gimana caranya untuk percaya diri aja di depan kamera? Karena kan mungkin para lovers pengen tahu juga ya. Kita perempuan kan kadang, aduh gendut, angle kiri, Iya benar. kanan, hidung apa gitu. Iya. Ya nggak usah diambil pusing kali ya, pikir maksudnya orang juga nggak terlalu peduli sama kita sih sebenarnya. Ya, jadi kayak santai aja. Kalau misalnya kita mau ngejudge diri sendiri, ternyata jelek, ya udah, bisa nggak usah terlalu atau kayak kok gue pas gini, gusinya kegedean nih kayaknya pas mangap atau kok gini lubang hidung gue gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga, tapi jangan terlalu abis itu kayak overthinking ya. Jadi ya santai aja, bro. aman aja sis, santai. Nah, semoga ini juga jadi salah satu cara para lovers untuk lebih mengembrace kekurangannya kita juga. Betul, gitu. Ya, iya. walaupun tetap kan Indah juga pasti make up ya. Kadang kalau lagi pengen make up ya make up. Oh iya, kadang-kadang Tapi aku pun kalau mau olahraga ya biar aku semangat, misalnya aku lagi bluek banget gitu, aku kayak aku make up aktivitas gitu, tapi aku nge-gym gitu. Lucu banget. Iya, biar kayak segar sendiri. bahkan sekarang aku sama olahraga selalu harus pakai lip balm gitu biar bibirnya berwarna walaupun gak make up, tapi yang penting bibirku berwarna. Yang penting kalau pas ngaca ya, Nih dia pas ngaca, cakep juga. ya oke juga nih gue nih, masih segar nih. Kan kalau agak pucet kayak capek banget ya pas gini kayak wah segar nih, lanjut gitu. Jadi intinya diri sendiri dulu ya Kak. Kalau kita ngerasa oh ya kita cantik ya udah gitu kan. Ya aku aman aja. Aku masih aman aja gitu aja, pas ngaca aman aja. Gitu. Dinda sih aman aja. Oke lah gitu. Oke, terakhir Kak, kasih dong kata-kata hari ini. Aduh, itu dia nih Yunita Siregar, gue disuruh kasih kata-kata. Oke. Kata-kata hari ini untuk para lovers. You are beautiful, kamu cantik apa adanya. Cherry Bell. Oke,
Jangan lupa saksikan film Kitab Siyin dan Iliin tanggal 17 Juli 2025 di seluruh bioskop di Indonesia. Oke, Nonton ya. sampai jumpa.